batas. Saya senang sekali bisa datang di tempat ini. Waktu saya dihubungi sama Kapolri, WhatsApp, Ustadz, selama ini kalau ada rapim, kadang Ustadz tidak diundang. Yang diundang artis untuk menghibur. Sekarang ini saya minta Ustadz yang datang di sini gaspol memang. Begitu, betul ini gaspol atau rem-rem? Betul gaspol atau rem-rem? Ah, inilah polisi Republik Indonesia, siap gaspol. Kalau rem-rem, itu polisi film India. Satu, tawadu. Anggota DPR, jangan sombong bos. 5 tahun ji. 5 tahun saja bos. Kalau terpilih, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi rakyat biasa lagi. Maka jangan sombong. Adakah ustadz yang sombong? Ada. Ini ustadz, ada juga yang sombong. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada juga ini Pak di medsos berkeliaran. Ceramahnya hanya neraka aja diterima. Neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada juga yang begitu Pak. Bagaimana kita ini umat mau tenang? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah. Ditembak siap salah. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Di warung kopi tagihan menumpuk. Masuk lagi di masjid, neraka aja dicerita terus. Gimana mau tenang? Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ada juga ustadz begitu Pak, ya. Semuanya bid'ah, semuanya salah. Hanya dia yang mau masuk surga. Padahal surga ini luas. Kasih masuk semua. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di emper-empernya saja. Jangan kau tuduh kita ini neraka aja ya. Ada juga ustadz yang begitu ya. Nah, yang kedua tawadu, yang kedua qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini tips sukses menjadi polisi kaya. Bapak-bapak polisi, ada bapak perlu nikmati, yaitu nikmat sosial. Yang selalu saya istilahkan nikmat baju coklat. Kira-kira polisi, Pak Kapolri, boleh enggak pakai songkok? Boleh Pak, malah dicintai rakyat Indonesia kalau selalu pakai songkok. Kira-kira Pak Kapolda, Pak Wakapolri, boleh enggak pakai gamis seperti ini? Boleh Pak. Boleh enggak pakai gamis? Boleh. Tapi boleh enggak Ustadz Dasat pakai bajunya Kapolri? Oh enggak boleh, ditangkap saya Pak. Polisi gadungan. Inilah nikmatnya polisi. Coba, Bapak jadi Kapolres saja di kampung. Demi Allah, rakyat itu senang foto-foto sama Bapak. Mereka ingin foto-foto sama Bapak. Tapi kok mereka tegang? Kok mereka tidak berani? Ada apa? Jarak inilah yang Bapak harus hilangkan supaya Bapak diterima di masyarakat. Bos, jadi polisi, apalagi kalau Bapak jadi penyidik, luar biasa Pak. Tidak ada yang berani berhadapan sama Bapak. Dipanggil jam 7, diperiksa jam 7 malam. Oh luar biasa Pak. Bapak penyidik meskipun tamatan SMA, berhadapan profesor, kencing-kencing itu profesor Pak. Maka jangan hina baju coklatmu dengan minta-minta uang di jalan. Luar biasa nikmat yang Allah berikan Pak. Bapak boleh katakan kepada pengusaha, gajimu memang lebih besar dari saya, mobilmu lebih mewah dari saya, rumahmu lebih mewah dari saya, tapi jangan kau hina institusi saya. Begitu kau hina dan kau melanggar hukum, saya penjara kamu. Bisa. Itu hanya bisa dilakukan sama polisi. Kalau ustadz, saya penjara kau. Gila kau ustadz. Itulah nikmat. Nikmat sosial. Syukuri dengan cara apa? Merasa cukup. Banyak bukan jaminan kaya. Sedikit bukan jaminan kaya. Coba lihat Pak, orang yang korupsi 7 miliar, 10 miliar. Apa kurangnya itu 10 miliar? Saya setengah miliar saja tidak pernah saya lihat Pak. Orang korupsi 10 miliar, dia apa itu? Banyak betul. Apa dia miskin? Kaya kah dia?
Tidak, dia tidak merasa cukup. Belajar kemarin Pak, pemain basket seluruh rakyat Indonesia mungkin yang pemain basket tahu ini. Kobe Bryant meninggalkan uang berapa? 600 juta miliar, 600 juta dolar. Berapa rupiah itu? 8 triliun. Meninggal. Maka jangan menghalalkan segala cara untuk duit. Kenapa? Duit tidak dibawa mati. Tapi dia bilang istriku, betul Ustadz, duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Saya bilang, enggak tahu siapa lagi ditemani bergaul ini istri saya ini. Ada yang saya ingat, mohon maaf baru saya ingat. Pesannya Kapolri kepada saya. Yang setiap saat saya selalu sampaikan Pak. Kalau saya ketemu polisi, jadilah polisi sederhana. Jadilah polisi yang tidak nampakkan kemewahan-kemewahan. Saya ingat beliau ceramah di Sulbar. Baru kau Kapolres, kalau mau pergi, kayak kau punya semua itu bandara. Pengawalmu datang 11 orang, istrimu pengawalnya 7 orang. Kau kuasai ruang VIP. Baru kau Kapolres begitu. Ini yang membuat pilkada bisa rusuh Pak. Orang jengkel lihat pengamanan. Jangan marah Pak. Bapak bilang gaspol. Jadi waktu Pak Jenderal bilang gaspol memang kubalas suasana. Yang penting Bapak lindungi saya. Ta, kaf, waw. Apa ini waw? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Bapak polisi jangan masuk dalam hal-hal yang samar-samar. Kalau dari segi ekonomi, subhat ini antara halal haram. Halal haram, halal haram. Nabi pesankan kalau hal subhat mau keselamat tinggalkan. Kalau ada sesuatu kebijakan yang samar-samar Pak, benar salah, konsep Nabi, kalau begitu posisimu tinggalkan, kau akan aman. Subhat. Begitu juga dengan duit Pak. Bedakan hadiah dengan sogo. Kalau sogo ada di depan, mempengaruhi keputusan pasal. Itu sogo. Kalau hadiah selesai dan tidak ada pengaruhnya, insya Allah itu amal. Tapi kalau sogo, Bapak disogok, oke lah dapat 100 juta. 100 juta dia makan anak, dia makan istri. Akhirnya apa? Istri pembangkang. Bapak bintang 2, tapi istri bintang 3. Bapak AKBP, istri kombes. Bapak baru 10 menit di kantor sudah menelpon istri. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Itu hasil uang haram tuh. Kalau yang dimakan istri kita uang halal, tidak mungkin dia membangkang Pak. Yang lebih parah kalau Bapak ditugaskan keluar jauh, susah pesawat, susah mobil, istri tidak mau ikut. Begitu Bapak tugas malam-malam, istri video call dengan teman SMA-nya. Ayo sayang. Hati-hati. Kalau darah daging yang Bapak berikan kepada istri, maka seperti itu. Tapi kepada anak, akhirnya apa? Anak Bapak tidak nurut. Salah satu doa yang selalu dimintakan kita umat Islam, fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami keselamatan dunia. Apa itu keselamatan dunia? Menurut ahli tafsir, keselamatan dunia punya anak yang taat. Bayangkan saya banyak lihat orang Pak dihormati di kantor. Siapa? Dibukakan pintu mobilnya. Semua orang hormat. Di warung kopi semua orang hormat. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Bahkan dilempar gelas. Itu akibat kalau yang membentuk darah daging keturunan kita adalah uang haram. Maka Kapolda, Kapolres datang anggota bawa Kasat Lantas. Bapak kan bilang gaspol. Datang Kasat Lantas. Tapi komandan, apa itu? Ini ada 2 juta komandan. Apa itu 2 juta? Kau mau jawab saya? Dari itu. Kalau 20 komandan, bolehlah. Jangan sampai Pak. Mohon maaf Pak, saya harus sampaikan ini Pak. Inilah hadiah saya buat polisi.
Demi Allah Pak, demi Allah. Tidak ada orang bangkrut karena dia tolak sogok. Tidak ada orang bangkrut.